Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Saudara Kajati Sumatera Utara, Saudara Kajari Tapanuli Selatan, Saudara Jovi Andrea Bahtiar, serta kuasa hukumnya atas kesediaannya hari ini menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI. Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat yang pertama, penjelasan mengenai kasus yang melibatkan jaksa atas nama Jovi Andrea Bahtiar. Jadi nanti ya Pak Jovi menyampaikan dulu keterangannya bergantian dengan kuasa hukumnya, tapi diringkas Pak, jangan saling mengulang ya. Kalau perlu penegasan saja mungkin Pak Jovi bicara ya. Lalu berikutnya nanti ada penjelasan dari Pak Jamwas ya, Pak Kajati dan Pak Kajari bergantian juga. Tapi tidak saling mengulang, Pak. Ya, saling menegaskan. Ya, kami ingin mendapatkan persetujuan rapat diakhiri pukul jam 15 ya, teman-teman ya. Nanti kalau ini kita perpanjang ya. Iya. Karena kita mau pulang kampung semua nih, Pak. Pilkada telah menanti. Ya. Ya, jadi gini, Pak Jamwas, Pak Kajati, ya. Pak Kajari, Saudara Jovi, ya. Sebenarnya intinya ya kami mengagendakan acara ini adalah niat kami ya, menjaga nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Kami melihat ada perseteruan. Kami dalam posisi yang objektif, tapi kami khawatir kalau hal-hal seperti ini diselesaikan masing-masing dengan ego. Yang rusak itu adalah nama institusi kejaksaan yang sangat amat kami cintai sebagai mitra. Jadi kami berharap ya, ini bukan sekedar pertemuan formalitas, apalagi kita mau saling gontok-gontokan gagah-gagahan satu sama lain. Kita kalau bisa mencari solusi, Pak. Hidup itu enggak sepenuhnya hitam putih, ya. Apalagi bapak-bapak sama-sama dari Korps Adiaksa. Apa enggak mungkin ada solusi ya yang sifatnya bisa diterima kedua belah pihak, yang win-win atau seperti apa? Ya, itu pengantar dari saya. Jadi silakan saja disampaikan ya. Nanti apakah kita akan rapat hari ini sekali saja ya kan? Apakah akan berlanjut dengan rapat-rapat berikutnya? Nanti kita lihat perkembangannya, dinamika dari rapat ini. Oke, mungkin yang pertama kami persilakan dari pihak Jovi Andrea Bahtiar beserta kuasa hukumnya secara bergantian. Kalau memang mau ngomong semua, satu orang kuasa hukum dan saudara Jovinya, tapi tidak saling mengulang ya. Jadi maksimalkan waktunya kalau bisa jangan lebih dari 15 menit ya. Silakan. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, juga para pimpinan senior serta panutan saya juga di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang pada hari ini berkenan untuk hadir, yaitu ada perwakilan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, ada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang baru menjabat sekitar 1 atau 2 minggu ini, menggantikan Ibu Siti Kholijah Harahap yang merupakan adik kandung dari Babul Khoir Harahap yang merupakan wakil ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Izinkan yang mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andrea Bahtiar, itu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex-Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Harahap. Di dalam
pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Khalijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Khalijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah jaksa agung, wakil jaksa agung, pejabat eselon 1 dan kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Khalijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kajari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kajari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias bahkan memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya, terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah
ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh dua orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab ada hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mohon dibatasi waktunya, Ketua. Inilah bukti, flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, ruang dari Nela pendapat. Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak. bukti dari intervensi. Pimpinan santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi Ini dua ada aja. Bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide Pimpinan, sebelum diteruskan, ya. Ya. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. Siap Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini, Anda Pak, izin. mengatakan itu. Betul. di Ingatkan sini, Pak. itu, lewat pimpinan. Saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob. Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi
sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada Chad yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga, dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum, kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini yang kami duga, ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non-subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen Saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana Saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat Pak, viral. cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang sama saya hormati, hadirin sekalian berbahagia. Kami menanggapi tadi ada 2 permasalahan yang mengenai kriminalisasi, dan kriminalisasi yang disampaikan oleh Saudara Jovi sekarang prosesnya sudah pada persidangan dan sudah replik sehingga mungkin tuntutan putusan ada di minggu depan terhadap perkara ini. Sehingga kalau substansi yang dibahas tadi Saudara Yofi itu sudah dibahas di pengadilan, sehingga kita tidak membahas substansi daripada permasalahan itu, karena pengadilan lah nanti yang akan memutus apakah itu kriminalisasi atau tidak kriminalisasi. Karena ini yang mengajukan permohonan untuk pelapornya juga adalah sebagai pribadi, bukan sebagai pegawai, karena dia merasa dirinya menjadi korban, dan itu jadi dialah yang melaporkan kepada polisi dalam rangka hak-haknya dia merasa dirugikan terhadap yang dilakukan oleh Saudara Yofi. Dan kebenaran itu atau tidak benarnya nanti pengadilan lah yang memutuskan, mungkin minggu depan sudah ada putusannya. Itu mengenai soal kriminalisasi. Sedangkan yang soal 29 hari, memang sudah ada putusan, Jaksa Agung belum memberi keputusan, sudah ada pemberitahuan kepada Saudara Jovi bahwa dia akan dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa alasan sesuai inspeksi kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan.
khususnya aswas dari Kejati Sumut dan juga sudah disetujui oleh pengawasan Kejaksaan Agung, dan itu sudah disampaikan terhadap keberatan Saudara Yofi terhadap pemberitahuan untuk dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor 29 hari. Dia mengajukan keberatan dan akan mengajukan keberatan itu kepada Majelis Kehormatan Jaksa, sehingga silakan nanti keberatan-keberatannya disampaikan di Majelis Kehormatan Jaksa karena itu ada aturannya. Jadi biar nanti dia sampaikan kalau dia merasa itu ada masalah lah, ada permainan di IT dan lain-lain, silakan diungkapkan di situ. Di Majelis Kehormatan Jaksa nanti akan ada majelisnya yang sudah akan kita bentuk untuk menyelesaikan keberatan dari akan dijatuhkan hukuman disiplin mengenai pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi itu saja mungkin secara garis besar yang dapat saya sampaikan dan mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Kajati mungkin lebih rinci. Silakan Pak Kajati.